Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Iya. Oke, apa kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yes. Oke, ibu mau tanya siapa yang tadi pagi sudah sarapan di rumah? Oke, yang lain kenapa nggak sarapan, Rere? Lagi puasa? Enggak, kenapa nggak sarapan, Re? Nggak sempat, bawa bekal kan? Nggak juga ya, bagi yang nggak sempat sarapan, kamu bawa bekal nanti bisa makan di sekolah. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Nadine? Ya, benar ya. Sebelumnya kita belajar tentang bilangan cacah sampai ratusan ribuan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang bilangan cacah yang besar lagi dari ratusan ribuan. Bisa sampai triliun atau kuadriliun. Nah, anak-anak, siapa yang tahu berapa jumlah penduduk? Nah, penduduk itu apa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu penduduk? Penduduk itu adalah orang yang tinggal di suatu tempat. Nah, kalau ibu tanya penduduk Indonesia, ya, siapa yang tahu berapa jumlah penduduk Indonesia? Ada nggak yang tahu jumlah penduduk Indonesia? 257.913.000 orang. Iya, apalah. Penduduk Tiongkok sebanyak 1.311.000.020.000 orang. Penduduk Australia berjumlah 20.701 orang. Oke, jadi bilangan cacah besar dapat kita gunakan untuk menghitung jumlah penduduk di suatu negara. Contohnya Indonesia, berapa jumlah penduduk Indonesia? Ya, 257.913.000. Nah, sekarang kita lihat nilai tempatnya. Ini nilai tempatnya apa? Yang paling ujung adalah satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, dan ratusan juta. Anak-anak, jadi penduduk di setiap negara itu berbeda-beda. Di Indonesia, di Cina itu berbeda juga dengan negara lainnya. Nah, Indonesia itu termasuk terbanyak keempat dengan penduduk terbanyak keempat sedunia. Yang pertama negara apa? Yang terbanyak? India ya. Yang kedua apa? Tiongkok. Oke. Nah, kira-kira siapa yang tahu? Apakah penduduk itu banyak? Penduduk yang banyak, apakah itu bagus? Apakah semakin banyak penduduk itu semakin bagus? Gimana? Iya, tergantung apa, Fauzan? Kebaikan dan kejahatan, ya, tergantung kesejahteraan, tingkat kesejahteraannya. Tergantung juga dengan luas wilayahnya. Kira-kira kalau wilayahnya kecil, penduduknya banyak, kira-kira apa yang terjadi? Apa? Nah, rumahnya akan sempit. Kalau rumahnya sempit, apa yang terjadi? Tidak nyaman. Kemudian
tidak ada daerah resapan air, terjadi banjir ya. Jadi jumlah penduduk itu harus sejalan dengan kesejahteraan dan luas wilayahnya ya. Kalau keluarganya tidak sejahtera, boleh banyak anaknya? Nah, sudah cukup. Jadi pemerintah itu mencanangkan program 2 anak sudah cukup ya, itu pas ya. Jadi boleh lebih, boleh saja asalkan kesejahteraannya terjamin. Paham? Paham. Jadi apakah banyak anak itu bagus? Banyak anggota keluarga itu bagus? Bagus kalau wilayahnya cukup dan kesejahteraannya terjamin. Nah, sekarang tugasnya, perhatikan baik-baik tugasnya. Anak-anak ibu lihat negara-negara di sini, jumlah penduduknya, kemudian diurutkan dari penduduk terbanyak ke penduduk tersedikit ya, yang ada di buku ini. Paham? Nah, sekarang kamu urutkan siapa peringkat 1 terbanyak negaranya yang ada di buku ini sampai peringkat terbawah. Silahkan dikerjakan di bukunya masing-masing. Ya, dikerjakan, ayo. Tiongkok yang pertama, Amerika kedua, besarin dulu hurufnya T itu. Ya, 3 Indonesia, Tiongkok nomor 2, USA. Nomor 3 Indonesia. Di populasi penduduk setiap negara itu berbeda-beda, tergantung dengan luas pemukiman dan sangat berpengaruh dengan luas pemukiman dan kesejahteraan penduduknya. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup dengan tepuk semangat dulu ya.